الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين الذي حبانا بالإيمان واليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa berpesan dan berwasiat di setiap khutbah sebagai salah satu daripada rukun khutbah agar sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan mengerahkan segenap upaya kita dalam menjauhi segala yang Allah dan Rasul-Nya larang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita jalan keluar atas segala permasalahan hidup kita dengan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan takwa kita menjadi bekal terbaik kita untuk menyongsong hari abadi kelak di akhirat. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam Islam punya kedudukan yang sangat penting. Doa adalah bukti ketergantungan kita sebagai hamba kepada Sang Khalik. Doa menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Doa menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah. Doa menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah bukti keterkaitan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa doa adalah salah satu hal yang termulia dalam ajaran agama kita. Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Karena dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah, artinya kita senantiasa mengupdate dan mengupgrade tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah kita beranggapan ketika kita banyak berdoa kepada Allah, banyak permintaan kepada Allah, hal sekecil apapun kita minta kepada Allah, jangan kita punya anggapan bahwa hal itu adalah bertentangan dengan sifat qanaah. Jangan kita anggap bahwa ketika kita banyak permintaan kepada Allah, seolah-olah kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka doa itu sendiri sebetulnya bukan karena sedang kita banyak kebutuhan, bukan karena sedang kita banyak permintaan. Doa itu bukan tentang kebutuhan kita. Doa itu bukan tentang banyaknya permintaan dan kebutuhan yang sedang kita ingin panjatkan kepada Allah. Tapi doa itu sendiri adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sendiri adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah salah satu bukti tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah murka terhadap orang yang tidak meminta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'ullaha ghadiballahu alaihi." Orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis ini menunjukkan betapa Allah mencintai orang-orang yang mau berdoa kepadanya dan murka terhadap mereka yang enggan untuk berdoa kepada Allah. Karena boleh jadi keengganan kita untuk berdoa kepada Allah didasari oleh sifat sombong kita kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tidak mau berdoa kepada Allah karena kita menganggap
diri kita ini mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam hidup kita tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada kesombongan di hadapan Allah. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik saja rasa kesombongan. Termasuk sombong di hadapan Allah, sombong bahwa dalam hidup kita tidak perlu melibatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita berdoa kepada Allah, kita mengakui diri kita itu lemah di hadapan Allah, kita mengakui bahwa kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah marah, Allah murka terhadap orang yang enggan untuk meminta, enggan untuk berdoa kepada Allah, bahkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syirik adalah salah satu dosa besar karena ia kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, niscaya akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jamaah rahimakumullah, maka tidak ada ruginya orang yang senantiasa berdoa, orang yang rutin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan manfaat atas doa yang kita panjatkan kepadanya, baik yang belum terjadi ataupun pada hal yang akan terjadi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Sesungguhnya doa itu memberi manfaat, memberi kebaikan untuk yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Karena itu perbanyaklah berdoa, wahai hamba Allah. Jamaah rahimakumullah, hanya saja ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita kemudian maksimal dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi mengajarkan agar ketika kita berdoa jangan merasa kemudian tergesa-gesa dan jangan terburu-buru agar permintaan kita kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa masing-masing kalian selama ia tidak tergesa-gesa dalam doanya dengan dia mengatakan, "Aku telah berdoa namun Allah tidak kunjung mengabulkannya untukku." Maka jangan sampai kita punya terbersit dalam hati kita ketika kita berdoa, kenapa Allah tidak segera mengabulkan doaku? Maka boleh jadi itulah yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada rasa tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentu Allah yang lebih tahu terhadap kemaslahatan kita. Allah yang lebih tahu kapan doa kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa seorang hamba tentu akan senantiasa disambut oleh Allah dengan 3 hal. Pertama, diberi sesuai dengan permintaan kita. Terkait dengan waktunya tentu Allah yang lebih tahu. Tapi pasti yang pertama adalah Allah akan memberikan sesuai dengan permintaan kita. Atau yang kedua, Allah mungkin saja tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Allah jauhkan kita dari keburukan yang senilai dengan apa yang kita minta. Dan pilihan yang ketiga, Allah mungkin tidak memberikan sesuai permintaan kita, tapi Allah akan simpan itu untuk yang lebih baik yang akan Allah berikan kepada kita di akhirat nanti. Maka tidak ada ruginya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang enggan berdoa itulah yang sungguhnya orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, hal yang kedua yang perlu kita pertimbangkan dan perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita menghadirkan hati, memusatkan pikiran, mentadabburi doa yang kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah, serta menampakkan kebutuhan dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah, lisan kita berucap tapi hati kita entah kemana. Maka hadirkan hati dalam setiap doa kita sambil kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita.
Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengijabah doa, tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maka dalam setiap doa kita usahakan kita fahami apa yang kita panjatkan, fahami apa yang kita doakan, agar kita bisa meresapi apa yang kita panjatkan kepada Allah dan sertai dengan keyakinan kepada Allah. Karena dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku dekat dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika kita yakin dalam berdoa bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau dari awal ketika berdoa kita masih ragu apakah Allah akan mengabulkan doa kita atau tidak, boleh jadi Allah tidak memberikan karena kita tidak memiliki keyakinan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengajarkan sebelum kita berdoa agar kita memulainya terlebih dahulu dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was tsanai alaihi tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yad'u ba'du bima syaa. Jika salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu berdoa dengan apa yang ia inginkan. Jemaah yang berikutnya yang perlu kita perhatikan sebelum kita berdoa, maka kita iringi doa kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ketaatan kita sebagai bargaining power, sebagai daya tawar kita di hadapan Allah ketika kita berdoa. Maka dalam Al-Fatihah kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu terlebih dahulu sebelum kita nasta'in, beribadah terlebih dahulu sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah. Maka dulukan dulu ibadah kepada Allah, jadikan ketaatan kita kepada Allah sebagai daya tawar kita di hadapan Allah ketika kita meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, agar doa kita dikabul oleh Allah, maka jauhilah, hindari jangan sampai ada harta haram yang masuk dalam tubuh kita. Karena boleh jadi itulah yang merintangi doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi melihat ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Dia menengadahkan tangannya ke langit seraya mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi kemudian Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari harta haram, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah. Jemaah rahimakumullah, selain hal-hal yang tadi kita sebutkan, maka ada adab-adab lain yang perlu kita lakukan ketika kita berdoa. Misalnya ketika kita berdoa, maka mintalah dengan tekad yang kuat dan kata yang tegas, tidak ngawang-ngawang, seperti mengatakan, ya Allah, kabulkanlah jika Engkau berkenan. Maka tidak perlu mengatakan jika Engkau berkenan, karena tidak ada yang sanggup memaksa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengangkat tangan menghadap kiblat dan bersuci. Kemudian pada saat kita berdoa, kita akui dosa-dosa kita dan mengakui nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian menunjukkan rasa butuh dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita juga sama-sama perhatikan ada waktu-waktu spesial, ada waktu-waktu utama di mana istijabah doa lebih utama di waktu-waktu tersebut. Di antaranya adalah pada saat sujud dalam salat. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajid. Momen di mana seorang hamba lebih dekat dengan Tuhannya adalah pada saat sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa dalam sujud itu. Kemudian doa di antara azan dan iqamah. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqamah. Kemudian di sepertiga malam terakhir, termasuk juga pada saat hari Jumat, inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya di hari Jumat ada satu waktu di mana seorang muslim jika berdoa di waktu itu meminta kepada Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan itu kepada orang tersebut. Kemudian termasuk ketika turun hujan, ketika berbuka puasa, pada saat malam Lailatul Qadar, pada saat hari Arafah, termasuk juga setelah sholat.
Itu di antara waktu-waktu ijabah doa. Waktu-waktu di mana kesempatan untuk doa kita dikabulkan oleh Allah lebih besar daripada waktu-waktu yang lain. Terakhir, jamaah rahimakumullah, jika kita ingin dikabulkan doa kita pada saat kita sedang mengalami kesulitan, pada saat kita susah, maka jangan lupa berdoa kepada Allah pada saat kita senang, pada saat kita mudah. Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qurab falyukthir ad-du'a fir raha. Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin agar Allah mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang. Maka mari kita sama-sama istiqomahkan, kita sama-sama jaga agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, bukan hanya karena ada hajat atau kebutuhan, tapi doa kita niatkan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa kita pasrah, tergantung dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafiradh dhunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri buldanil muslimina 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.